kita masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan keberadaan kita, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini. Di dalam segala sesuatu yang kami miliki malam hari ini, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan sebentar kami mau sharing Tuhan, berbagi untuk sesuatu yang akan menjelaskan mengenai multimedia di dalam gereja. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semuanya, peralatan yang dipakai, berfungsi dengan baik, bahkan operator yang menangani, semuanya diurapi oleh Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu yang dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memulainya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, puji nama Tuhan, ini langsung saya jelaskan lah ya. Ya. Mungkin 15 menit di awal, nanti kalau ada tanya jawab, ya kita serahkan ke operator. Cara mempersiapkan multimedia online ya di dalam gereja, ini tema yang sangat menarik, apalagi di masa pandemi corona saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa multimedia itu dibutuhkan di dalam gereja. Ketika zaman makin berkembang, maka mau tidak mau, gereja juga harus mengikutinya. Ada masa di mana kita tidak butuh teknologi. Mungkin bukan tidak butuh, tetapi tidak berpengaruh penting di dalam gereja. Tetapi kalau masa sekarang, maka gereja sangat membutuhkannya. Dulu kita tidak mengenal adanya LCD atau proyektor digunakan dalam gereja. Semuanya masih pakai buku manual, tata tertib, gitu. Semua hampir rata semua gereja. Namun ketika berkembangnya teknologi, banyak pemanfaatan dari multimedia di dalam gereja. Contohnya pertama-tama muncul itu adalah OHP, overhead projector. Dan kemudian ini fungsinya untuk memperbesar gambar, kalau ada gambar, kemudian membuat lagu-lagu yang ditulis di atas plastik dan kemudian ditampilkan dalam bentuk tampilan kepada jemaat dan kemudian jemaat bisa mengikutinya dan operatornya sibuk untuk mengganti kertas demi kertas, kertas demi kertas atau plastik demi plastik, tetapi jemaat bisa lebih leluasa melihat ke depan karena lebih besar. Dan kemudian OHP ini kemudian berganti dengan yang namanya multimedia secara LCD dan proyektor yang terkoneksi dengan laptop atau komputer. Dan kemudian berkembang basisnya tampilan yang lebih memudahkan jemaat untuk memahami ke arah mana pembicara atau hamba Tuhan atau yang berkhotbah ketika membagikan materinya. Bisa pakai PowerPoint, bisa dengan video, dengan yang lainnya, sangat mendukung untuk visualisasi dan audio. Ini perkembangan yang terus-menerus terjadi di dalam gereja. Dan semakin berkembangnya zaman, maka ada hal-hal positif yang luar biasa dapat dinikmati di dalam gereja. Dan terkhusus di era virtual saat ini, maka pengkhotbah atau pembicara tidak lagi hanya tampil di depan mimbar di tempat yang sama. Jadi pembicara nggak harus ada di podium di mana jemaat berada. Saat ini bahkan sudah ada yang namanya by video gitu kan, seperti video call. Mungkin gembalanya lagi ada di Israel, tetapi ingin menyapa jemaatnya. Ini langsung bisa diadakan lewat video call atau telekonferensi atau seperti itulah modelnya. Maka hal ini sangat membantu di mana ketika gembala atau pendetanya tidak ada di tempat, namun bisa menyapa jemaat. Dan dalam Wahyu 4 ayat 11, saya bacakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu dan diciptakan. Artinya, Tuhan mau kita enggak tinggal di era yang sama, di tempat yang sama. Ada peningkatan, kenaikan, bahkan dalam bidang apapun yang dunia ini coba buat, kita harus bisa mengimbanginya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Dia menciptakan segala sesuatu. Dan puji-pujian kita utarakan kepada Dia ketika kita bisa ada di area tersebut. Tetapi banyak nilai positif dan negatif yang bisa kita terima dari media yang mempengaruhi gereja. Nilai positif yang cukup banyak kita sampaikan di atas tadi, bisa langsung lihat apa materi khotbah, kita bisa langsung lihat pembicara atau pendeta mungkin tidak ada di tempat tetapi bisa menyapa kita. Tetapi ada beberapa hal negatif. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin negatif yang kita sering terima ketika media atau multimedia itu dibuat di dalam gereja. Yang pertama, ketika handphone, teknologi, dan media lainnya berkembang di gereja, yang pertama itu ada di dalam ibadah, kita terkoneksi dengan dunia luar. Waktu kita beribadah, WA, Facebook aktif.
maka kemudian ini dapat mempengaruhi fokus kita ketika kita beribadah. Tentunya, waktu kita terbiasa membawa Alkitab dalam bentuk gadget, kita tinggal buka Alkitab dan kemudian kita membaca. Namun tiba-tiba ada notification dari media sosial yang kita miliki. Sedikit banyaknya kita akan terganggu secara fokus. Mungkin nggak kita baca, tetapi di dalam benak kita, kita bisa menerima apa ya pesan yang ada di dalamnya ya. Siapa yang kirim pesan ya. Maka ketika kita menggunakan media, ada hal-hal yang membuat kita tidak terfokus. Ini menurut pandangan saya. Yang kedua, maka kemudian di dalam ibadah, ada orang yang ketergantungan kepada teknologi dan alat yang canggih. Kalau contoh mohon maaf untuk soundman tanpa alat yang namanya pengkontrol dari laptop atau dari yang lainnya kurang percaya diri untuk melakukan secara manual mungkin. Sudah terbiasa dengan teknologi. Tekan sekali semua settingannya langsung menyala. Nah ketika kita sudah terbiasa dengan hal ini, maka secara nggak langsung kita akan tergantung kepada hal-hal yang mutakhir, hal-hal yang modern, di mana semuanya dibantu secara teknologi, secara sistematis semuanya. Nggak butuh lagi setting manual, dan ketika tiba-tiba alat tersebut rusak, maka kemudian orang-orang yang menjadi operatornya tersebut akan menjadi kebingungan, karena akan kembali ke manual. Ada ketergantungan kepada teknologi dan alat yang canggih. Nah maka kemudian ketika alat tersebut tidak tersedia, ada rasanya ibadah ini kayaknya kurang komplit gitu. Contoh biasa dengan full band, contoh biasa dengan bunyi-bunyian yang sangat-sangat luar biasa. Tiba-tiba hanya sebuah organ atau piano, maka kemudian rasa-rasanya ibadahnya kok kurang seru ya, kok nggak hidup ya, kok nggak rasakan menyala ya gitu. Maka ketika hal-hal ini terjadi, kita akan mulai mencari ibadah yang selalu bersentuhan dengan teknologi. Ini nilai minus atau nilai negatif yang bisa muncul. Baru yang berikutnya akan ada biaya tambahan. Akan ada biaya tambahan yang tidak sedikit ketika gereja bersentuhan dengan dunia teknologi dan multimedia. Karena terus terang, alat-alat untuk sound dan yang kita pakai untuk musik dan lainnya itu cukup mahal. Apalagi ketika kita mengerti bahwa yang kita pakai itu dengan kualitas yang terbaik. Tentunya nggak sedikit biaya yang dikeluarkan. Dan saya banyak berhadapan dengan gereja-gereja yang mulai kebingungan untuk mengeluarkan budget, apalagi ketika masa corona saat ini. Saya bahkan diundang, ada beberapa gereja yang bertanya, bagaimana caranya live streaming, Pak Mariot? Bagaimana caranya membangun yang namanya ibadah secara live? Ya kan? Ada yang streaming tapi nggak live. Dan kemudian saya bilang, dibutuhkan ini Pak, dibutuhkan kamera, dibutuhkan untuk sound card, dibutuhkan untuk seperti mixer atau yang lainnya. Dan kemudian tiba-tiba ketika ditotal, harganya nggak sedikit. Bagi gereja yang baru berkembang, hal tersebut adalah suatu yang disebut dengan satu tantangan atau kesusahan. Karena ketika hitung-hitungan, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Apalagi untuk dinikmati lebih jernih kepada para pendengar atau para penikmat atau para penonton atau para jemaat yang menyaksikan. Maka kemudian ketika ini dipikirkan, wah ternyata ini salah satu hal yang harus diatasi. Kenapa? Karena tambahan biaya ini di luar daripada perkiraan ketika akan memulai ibadah secara online atau gereja ini dibawa ke dalam streaming dan yang lainnya. Mungkin ini hanya 3 contoh negatif dan mungkin teman-teman lainnya dapat menambahkan sesuatu yang dialami ya secara pribadi di gerejanya, di komunitasnya ketika akan memulai live streaming di tempatnya masing-masing. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gereja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergi, berbicara kita harus berjumpa, berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan kemudian menceritakan kabar baik, kemudian menyampaikan Injil. Dan ketika mereka menerima, maka kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita menerima amanat agung, pergi dan menjadikan semua bangsa muridku, justru menjadi sangat mungkin karena tersedianya teknologi ini. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang berada di luar daripada provinsi di mana saya berada. Saya berada itu di Sumatera Utara, di Kota Medan tepatnya. Dan kemudian ketika tubuh saya tidak bisa sampai ke Papua, namun